Tabalik. وَذَاكَ حِينَ بُلُوغٍ مِّن نُّبُوَّتِهِ فَلَيْسَ يُنكَرُ فِيهِ حَالُ مُحْتَلِمِ. Dan peristiwa itu, peristiwa wahyu pertama kali yang lewat mimpi benar, mimpi yang benar, hina bulughi, tatkala sampai min nubuwati, dari kenabiannya Nabi, berarti usia 40 tahun. Awal dari kenabian. Jadi pertama kali wahyu yang datang adalah ru'ya salihah. Mimpi yang benar seperti benderangnya waktu pagi, terang, cakrawala kelihatan. Falaisa yungkaru, maka tidak diingkari, fihi pada Nabi itu, halu muhtalimi, kondisi orang yang mimpi. Khusus Nabi, ya, tidak diingkari kondisi orang yang al-baligh ini, muhtalim. Beda Nabi Muhammad. Tabarakallahu ma wahyun bimuktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Maha suci Allah. Tabarakallah, maha suci Allah. Ma wahyun bimuktasabin. Tidaklah wahyu itu dengan dicari. Tidak bisa orang nyari wahyu itu. Jangan dicari ke Gunung Kawi, ya, nyari wangsit itu. Wala nabiyyun, dan tidaklah nabi ala ghaibin, atas berita gaib, bimuttahami, disalah sangka, diduga salah. Tidak boleh. Nabi yang mendapatkan informasi gaib itu jangan dituduh salah, jangan disalah sangka. Itu benar. Tidak ada nabi yang mengada-ngada. Kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Kam, betapa banyak, abra'at, sembuh, wasiban, orang yang sakit, bil lamsi, dengan sentuhan, rahatuhu, telapak tangan Nabi. Ada orang sakit, begitu disentuh oleh Nabi sembuh. Ini sejak masih kecil Nabi sudah ada irhasat. Waktu di kediamannya Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, ada seorang syekhul qabilah, seorang pemimpin qabilah yang sakit parah, sulit diharap kesembuhannya. Maka didatangkanlah seorang dukun, tabibnya. Ketika itu ada Nabi di sampingnya. Kemudian oleh Nabi dipegang-pegang, diusap-usap, sembuh. Bingung dukun ini. Mak berdesi mantiun dering kok. Mau tak apa? Mulailah mata hasud ini, orang yang dengki ini pada Nabi. Siapa ini? Nah, saat itulah kemudian Siti Halimatus Sa'diyah sudah mulai merasa khawatir dengan kondisi Nabi. Dikembalikan lagi ke Mekah. Dan apalagi ketika setelah dewasa, setelah menjadi Nabi dan Rasul, banyak ya kejadian-kejadian ya, orang sakit disentuh telapak tangan Nabi sembuh. Ini orang yang punya bakat ruqyah bisa dibaca ini ya. Kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Ya, tetapi dengan keyakinan, i'tiqad yang kuat. Man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau i'tiqadnya tidak kuat, ya, tidak manfaat, tak manti. Wa atlaqat, dan terbebas, sembuh. Ariban, orang yang butuh, punya gangguan ya, min ribqatil lamami. Ada yang memaknai ariban ini anak kecil. Al-arib bidammil hamzah, al-urb wa fathir ra, al-urab, sigharul buhn. Huna urid bihi huna as-sibyan, anak kecil. Ribqah, urwah, tali ya. Anak kecil, min ribqatil lamami, dari terikat tali, al-lamam, junun,
penyakit gila. Ya, kalau anak kecil, gangguan jiwa, disentuh oleh tangan Nabi, sembuh. Atau dalam makna yang lain, ada orang yang punya dosa, punya salah, maksiat yang kecil-kecil, ya, berkat disentuh oleh tangan Nabi ini, maka akan terbebas dari kesalahan dosanya. Wa ahyatis sanata, ahyat, dan menumbuhkan atau berubah menjadi hidup, tumbuh. As-sanata asy-syahba'a, tahun-tahun paceklik, tahun yang kering. Apa yang membuat mengubah, tumbuh, hidup tahun-tahun yang kering itu? Dakwatuhu, doanya Nabi. Hatta hakat, sehingga menyerupai apa tahun yang kering itu yang kemudian didoakan oleh Nabi menjadi subur. Ghurratan, ghurrah ini warna putih dari bagian keningnya kuda. Kuda itu kalau kemudian tubuhnya hitam semua, di bagian kepalanya, bagian keningnya ada rambut atau bulu putih. Itu bagus, indah ya. Nah, ini gambaran bahwa tahun yang didoakan Nabi menjadi subur dibanding dengan tahun-tahun paceklik sebelumnya yang tidak subur, seperti indahnya rambut putih kuda dibanding rambut atau bulu kuda lainnya dalam satu tubuhnya itu. Fil a'surid duhumi, pada tahun-tahun ad-duhumi, pada tahun-tahun atau zaman-zaman ad-duhumi yang paceklik, yang mengalami kerontang, kering kerontang, masa-masa sulitnya. Pada tahun yang didoakan Nabi itulah kemudian menjadi tahun yang paling subur, seperti indahnya bulu kepala kuda, kening kuda yang putih dibanding bulu hitam keseluruhan tubuhnya. Bi'aridin jada au khiltal bitaha biha sayban minal yammi au saylan minal arimi. Bi'aridin, dengan sebab hujan atau mendung yang ada hujannya. Jada, mengalir hujan deras. Au khiltal bitah, atau engkau menyangka, khiltah, engkau menyangka, menduga, al-bitaha, lembah yang luas, di dalamnya ada kerikil ya. Ada wadi, ini aliran lembah yang biasanya kalau musim hujan dialiri air. Nah, lembah yang hanya terlihat kerikil, tidak ada airnya itu. Au khilta, atau menduga engkau, al-bituha, lembah, wadi yang di dalamnya hanya kerikil itu, biha, dengan sebab doanya Nabi, saiban, mengalir ke segala penjuru, minal yammi, dari air lautan ya. Jadi maksudnya saiban minal yam ini mengalir ke segala penjuru bagaikan lautan, saking derasnya. Berkat doanya Nabi, wadi yang kering kerontang hanya kelihatan banyak batunya jadi banjir, mengalir air ke penjuru, segala penjuru. Ausailan, atau curahan hujan, banjir curahan hujan, minal arimi, dari lembah yang terbendung. Bendungan ya. Di bendungannya pun sudah tidak muat, saking banyaknya curahan air hujan, banjir. Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Jadi subur. Ini mukjizat Nabi
termasuk irhasatnya Nabi sejak kecil. Maulaya salli wa sallim